Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian ya, kita teruskan untuk materi kita pada hari ini. Pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan yaitu bab hidrolisis garam, ya hidrolisis garam. Maka pada pertemuan kali ini ya kita teruskan dengan bab yang berikutnya yaitu larutan buffer, ya larutan buffer atau larutan penyangga, ya. Jadi bahasa ada buffer, penyangga, dapar itu sama nah sekalian ya, itu larutan buffer. Nah, buffer atau penyangga, dari istilah penyangga ini adalah ya kalau Anda punya bahasa menyangga itu apa nak sekalian? Menyangga itu yo kalau kita punya barang ya supaya tidak jatuh ya kita sangga, ya dari bawah kita sangga supaya mungkin kalau kita bawa apalah misalnya batu atau apa supaya batu nggak jatuh kita sangga, ya atau mungkin tidak naik ya kita biar kita punya balon misalnya balon supaya tidak naik maka kita sangga dari atas kita tekan ke bawah itu kita sangga. Jadi ini fungsinya larutan penyangga ini adalah untuk menyangga nah kan untuk menyangga supaya menyangga apa ya menyangga pH, ya menyangga pH supaya pada sistem yang seharusnya memiliki pH tertentu ya pH yang konstan pH yang stabil ya sehingga supaya tidak berubah secara drastis kalau kemasukan asam atau basa ya maka perlu jadi itu diberi namanya penyangga ya seperti tubuh kita ini sekalian di dalam darah ekstrasel kita dikasih penyangga oleh Allah ya. Ya Allah dikasih penyangga yaitu berupa larutan H2CO3 dan HCO3-min ya. Jadi larutan asam karbonat beserta bikarbonatnya. Jadi oleh Allah sudah diberikan. Kenapa demikian? Supaya kita hidup ini dalam keadaan yang aman, artinya sekalian ya aman. Aman dari apa? Aman dari hal-hal yang memungkinkan kita bisa sakit atau mungkin bahkan meninggal kalau kita kemasukan sesuatu ya yang mungkin sesuatu tadi betul-betul dapat merubah pH darah kita ya. Jadi misalnya kalau kita itu contoh aja ya misalnya ya. Jadi misalnya kita habis olahraga ya, lalu hausnya luar biasa, lalu di atas meja ada segelas cairan ya, segelas cairan kemudian karena saking hausnya tidak sadar ya, maka diminum cairan itu. Wah ternyata adalah asam sulfat misalnya ya, asam sulfat yang encer berarti nggak berbahaya apa ya, asam sulfat yang encer. Nah ini kalau seandainya dalam darah kita tidak diberi penyangga oleh Allah kita tidak kuat sekalian maka darah kita akan turun drastis pH-nya di bawah 7,4 ya di bawah 7,4 bisa 6 bisa 5. Nah kita nggak kuat kalau pH kita di bawah 7 ya. Jadi nanti kalau seandainya kemasukan sedikit asam ya misalnya kalau kita minum karena rasanya tidak enak langsung dimuntahkan ya tapi sedikit ada yang masuk dalam lambung kita kita kalau cuma sedikit yang masuk itu tidak mungkin ya sakit tapi tidak sampai terjadi penurunan drastis pada darah kita sehingga tidak menimbulkan suatu kematian. Jadi ini memang betul-betul manfaatnya luar biasa. Nah manfaatnya banyak sekali nanti kita sampaikan ya. Nah, kemudian ini sekalian untuk buffer ini kita buat nanti dua bagian ya nanti buffer satu ya nanti sampai ya pengertian penyangga dan hitung-hitungannya nanti buffer 2 nanti kita masuk sifat-sifat penyangga dan kegunaannya ya nanti kita buat dua versi itu. Baik sekarang kita teruskan untuk tujuan pembelajaran dulu ya nih. Jadi ini tujuan pembelajaran adalah setelah kita merancang dan melakukan percobaan diharapkan siswa mampu satu mengukur pH larutan buffer dan bukan buffer setelah ditambah sedikit asam basa atau pengenceran. Nanti kita lihat contohnya anak-anak ya nanti pada sifatnya nanti ya kita lihat kalau buffer nanti tambah sedikit asam bagaimana
sedikit basah bagaimana diencerkan atau ditambah air nanti bagaimana pH-nya, kita lihat nanti datanya kita berikan. Oke. Yang kedua nanti yaitu menghitung pH atau pH larutan buffer dengan menggunakan prinsip kesetimbangan. Ya, nanti untuk buffer itu apa, kemudian cara menghitung pH-nya itu rumusnya kayak apa. Ya, ternyata nanti rumusnya menggunakan konsep-konsep kesetimbangan. Jadi rasanya adalah bolak-balik sekalian, ya. Arahnya dua arah begitu. Yang ketiga nanti adalah menjelaskan fungsi larutan buffer dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kamu akan lihat contoh-contohnya, apa kegunaannya di dalam dunia industri seperti apa, nanti ada di sana ya. Baik, ini sekarang ini pengertiannya dulu ya. Dulu ini larutan buffer adalah larutan yang dapat menyangga atau mempertahankan pH. Ya, ini jadi larutan buffer adalah larutan yang dapat menyangga atau mempertahankan pH. Ini jadi ini dapat menyangga dan mempertahankan supaya apa? Supaya pH-nya tidak naik atau tidak turun. Nah, ini ya, tidak turun. Ini larutan buffer memiliki pH yang konstan terhadap pengaruh pengenceran atau ditambah sedikit asam atau basa. Ini jadi ini pH-nya tidak berubah ya. Kalau dia itu kemasukan sedikit asam atau basa, dia pH-nya tidak berubah. Sebenarnya bukan tidak berubah anak-anak sekalian ya. Sebenarnya berubah, tapi perubahan itu sangat sedikit sekali sehingga bisa diabaikan. Katakan kalau pH-nya nanti naik berapa ditambah basa, kalau kemasukan asam turun berapa nanti kecil sekali. Sebenarnya berubah ya, berubah. Tapi perubahannya sangat sedikit sekali sehingga bisa diabaikan, maka dianggap pH-nya konstan ya, tetap. Secara teoritis berapapun diencerkannya pH tidak akan berubah. Tetapi dalam prakteknya jika pengenceran besar sekali, ya jelas pH-nya akan berubah. Ya, jadi pengenceran itu diencerkan. Nah, jadi misalnya Anda tuh misalnya punya larutan penyangga ya, nanti kita ya, isinya apa kita lihat ya. Penyangga sebanyak misalnya 500 mili ya. pH-nya misalnya 5 misalnya, pH-nya 5. Jadi Anda punya penyangga misalnya merupakan campuran dari CH3COOH dan CH3COONA, nah itu nanti penyangga ya. Misalnya pH-nya 5 ya. Kalau kita encerkan dengan air, kalau pengencerannya 500, tadi kan 500 mili, ditambah lagi 500 ml air murni, maka volume larutannya kan menjadi 1000 mili atau 1 liter. Nah, kalau cuma tambahnya 500 mili sekalian ya tidak berubah. Jadi dianggap tidak berubah. Nanti rumusnya kita lihat ya. Jadi tidak berubah. Volumenya tidak berubah. Tetapi kalau seandainya misalnya Anda itu punya penyangga sebanyak 500 mili, kamu taruh di dalam bak, kamu tambah lagi misalnya 10 liter air, ya beda lagi masalahnya ya. Jadi mbok tambah air kok 10 liter, seberapa tuh ya? Anda punya jerigen 10 literan, yaitu segitu ya, akan berubah. Apalagi kamu tambah dengan 1 tong air lah, otomatis berubah ya. Jadi perubahan pengenceran ini tambahkan air, tapi penambahannya tidak terlalu banyak ya. Ya pokoknya batasannya tidak jelas, tidak jelas ya. Nih, nama lain untuk buffer adalah larutan dapar atau larutan penyangga. Jadi penyangga anak ya. Jadi kalau kita punya istilah buffer, dapar atau penyangga itu adalah istilah itu sama. Oke. Sekarang kita lihat pengertian larutan buffer. Ini yang pertama dulu ini ya. Larutan buffer adalah larutan yang mengandung, wasinan sekalian, asam lemah dan basa konjugasinya, atau basa lemah dan asam konjugasinya. Coba ini istilah ini kalau Anda tidak paham dengan asam basa konjugasi Bronsted-Lowry, Anda sulit ya. Tapi kemarin saya sampaikan. Jadi penyangganya ada dua macam kan? Ada dua macam.
Yang saya tulis merah tebal ini dan saya tulis biru tebal ini. Ada dua macam. Macam yang pertama adalah campuran yang mengandung asam lemah dan basa konjugasinya. Jadi komponennya ada dua komponen penyangga itu, ya. Dalam penyangga itu ada dua komponen. Nah, penyangga tipe pertama ini komponennya asam lemah dan basa konjugasinya. Apa contohnya, Pak? Ya, misalnya asam lemah adalah CH3COH. Apa bahasa konjugasi dari CH3COH? Ya hanya kita ulangi dengan CH3COO-. Begitu. CH3COH dengan CH3COO-. Nah, CH3COO- ini ada di dalam garamnya, ya. Ada di dalam garamnya misalnya CH3COONA. Nah, nanti kalau Anda punya CH3COOH dan CH3COONA itu merupakan penyangga. Kenapa? Karena di dalam CH3COONA, ya, itu kalau mengion, karena garam mengion sempurna akan menghasilkan CH3COO-. Maka sistem akan bentuk penyangga. Lagi misalnya HCN. Apa bahasa konjugasi dari HCN? Ya hanya kita ulangi CN-. Ya, jadi misalnya Anda punya HCN dan CN- itu penyangga, ya, penyangga. Ini penyangga. Nah, CN- itu enggak ada sekalian di toko-toko, enggak ada. Adanya dalam garamnya misalnya NaCN, ya. Jadi HCN dan NaCN. Jadi nanti ada CN-nya, maka kedua zat tadi kalau berada dalam satu wadah bentuk sistem penyangga. Nah, di dalam penyangga itu ada dua komponen yang sifatnya adalah beda satu sama lain, ya. Komponen yang satu asam lemah, berarti zat asam lemah ini adalah zat yang bersifat asam, dan basa konjugasinya CH3COONA misalnya, itu kan garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Maka CH3COONA adalah komponen yang bersifat basa. Jadi memang harus ada dua komponen, ya, harus ada dua komponen, yang satu asam, yang satu basa sifatnya. Nah, apa perannya? Perannya adalah asam nanti untuk menetralkan kalau sistem itu kemasukan basa. Asam dan basa kan saling menetralkan, ya. Jadi komponen asam ini untuk menetralkan kalau zat itu kemasukan basa. Nah, komponen yang basa berfungsi untuk menetralkan kalau zat itu kemasukan suatu asam, begitu. Ya. Jadi makanya perannya beda dari kedua zat ini. Perannya adalah asam nanti untuk menetralkan kalau kemasukan basa untuk menetralkan kalau kemasukan asam. Nanti kita bahas pada sifat-sifat penyangga, ya. Nah, itu versi yang pertama atau jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah basa lemah, harus lemah nah sekalian. Asamnya lemah dan basa konjugasinya. Basanya lemah dan asam konjugasinya. Begitu, ya. Jadi ada dua komponen lagi tetap, basa lemah dan asam konjugasinya. Basa lemah misalnya NH3. Apa asam konjugasi dari NH3? H ini kamu tambah siji, tambah plus 1, berarti NH4 plus. Nah, jadi kalau Anda punya NH3 dengan NH4 plus itu penyangga. Oke? Jadi NH3 dan NH4 plus itu penyangga. Tuh. Nah, sekalian mohon diperhatikan. Kalau kamu punya zat sing punya rumus NH3, ya, dimasukkan dalam air membentuk NH4OH. Nah, NH3 dengan NH4OH itu sama, Nana. Ya, jadi mohon diperhatikan. Nek kamu nanti melihat rumus kok NH3
dan NH4OH itu sama. Cuman kalau NH3 itu wujudnya gas yang murni. Kalau masukkan dalam air NH3 aki. Jadi NH3 yang masuk dalam air. Nah, NH3 aki ini kadang-kadang nulisnya adalah dengan air terjadi reaksi misalnya NH3 plus H2 membentuk NH4OH. Nah, jadi nanti sama. Nah, misalnya NH4OH dengan NH4Cl. Nah, jadi NH3 yang kita ambil tadi dengan NH4Cl, NH4 plusnya. Jadi asam konjugasinya NH4 plus itu ada di dalam garamnya. Kenapa? Kalau kita mau beli di toko ya, Bu, beli NH4 plus tidak ada. Ya. Bu, beli CH3COO- tidak ada. Ya, padahal Anda sudah ngerti penyangga ya, nanti si penjual bahan kimia tidak tahu, tidak ada ya, tidak ada. Jadi makanya untuk mendapatkan basa konjugasinya dan atau asam konjugasinya itu diambil dari garamnya ya, dari garamnya. Nanti kamu setiap soal nggak pernah ada CH3CO- langsung nggak ada ya, NH4 plus tidak ada, nanti adanya CH3CONa, CH3CO 2 kali Ca, CH3CO 2 kali Ba, CH3COOK, begitu nanti ya, dia samanya mengandung CH3COO gitu ya. NH4 juga begitu, nggak ada NH4 plus, tidak ada, artinya adalah NH4Cl, NH4 2 kali SO4 begitu ya. Jadi sama. Basa lemah komponen yang bersifat basa, asam konjugasinya komponen yang bersifat asam. Fungsi basa menetralkan kalau kemasukan asam, fungsi asam adalah untuk menetralkan kalau kemasukan basa. Begitu ya. Oke. Larutan buffer mempunyai sifat penyangga ya, usaha untuk mengubah pH seperti penambahan asam basa atau pengenceran. Artinya pH larutan buffer praktis tidak berubah walaupun kepadanya ditambahkan sedikit asam atau basa atau bila larutan diencerkan. Diencerkan tambah air ya. Misalnya kalau Anda punya kopi yang terlalu manis, gimana supaya tidak terlalu manis, diencerkan ditambah air ya. Dan nanti kata praktis sebenarnya itu ya tidak tepat ya. Jadi ini tetap berubah, tetapi nek ditambah asam turunnya sedikit sekali, nek ditambah basa nanti naiknya sangat sedikit sekali, bisa diabaikan ya. Baik, sekarang kita lihat macam-macam larutan buffer ini, mulai hati-hati ya. Jadi kita lihat yang pertama tadi. Pertama, larutan buffer yang mengandung campuran asam lemah dan basa konjugasinya ya. Jadi contoh ini anak, larutan yang terdiri atas CH3COH dan CH3COONa. Ya, oke. Rumusnya ya, nanti untuk, karena ini penyangga, ini namanya penyangga asam ya, penyangga asam. Jadi penyangga itu ada penyangga yang sifatnya asam, yang mana pH-nya kurang dari 7 nanti. Kalau ada asam lemah berarti penyangga itu penyangga asam. Jadi penyangga asam kita jalan ini ya. Berarti punya H+ ya, punya H+ karena asam. Rumah adalah ini mencari pH, untuk mencari pH, cari H+-nya. Konsentrasi H+ sama dengan Ka kali konsentrasi asam lemahnya per konsentrasi basa konjugasinya. Nah, sekarang anak perhatikan ini ya, CH3COONa ini CH3COH. Apa basa konjugasi dari CH3COH? Kan CH3COO-. Nah, CH3COO- diperoleh dari CH3CONa yang mengalami ionisasi. Nah, ini kalau ionisasi kan CH3COO- plus Na+. Maka nanti dalam sistem ini ada CH3COH dan CH3COO-. Ya, ini adalah asam lemahnya, adalah basa konjugasinya. Itu ya. Mana yang dicari adalah konsentrasi CH3COO-nya, bukan Na-nya. Nanti kita lihat contohnya. Bagaimana harus mengamati. Ya. Nah, konsentrasinya ada soalnya mol per liter. Mol per liter ya. Jadi nanti molnya asam per volume larutan. Ya.
konsentrasi basa konjugasi sama. Mol basa konjugasi per volume larutan. Ya. Karena ini dalam satu sistem apa? Satu wadah ya. Satu wadah, maka volume dari asam dan basa konjugasi ini sama sekalian. Ya, volume itu sama. Maka bisa saya coret. Itu secara teori aja. Bisa coret. Sehingga nanti rumusnya adalah konsentrasi apa sama dengan Ka kali mol asam lemah per mol basa konjugasinya. Jadi misalnya molnya CH3COH dan molnya CH3COO-. Nah, molnya CH3COO- karena berasal dari CH3CONA dan kalau mengion tidak melipat, maka jumlahnya CH3COO- sama dengan jumlahnya CH3COO-Na. Kita lihat. Oke, contoh ini perhatikan dengan seksama Nana ya, dengan seksama. Berapa pH campuran yang terdiri atas 50 ml larutan CH3COH 0,2 molar dan 50 ml larutan CH3COONA 0,1 molar bila Ka-nya 10/5. Jawabnya adalah pertama, kita cari molnya dulu ya. Kita cari molnya. Molnya ini. Mol itu adalah dengan jalan, kalau ada volume dan molar, kita kalikan itu ketemunya milimol. Kalau volumenya mili, nanti ketemunya milimol. Kita cek. Jumlahnya CH3COH adalah ini ya. Berapa milimol? 50 mili kali 0,2, berarti 10 milimol. Nah, ini ya. 10 milimol ini. Jumlahnya CH3CONA 50 mili kali 0,1 berarti 5 milimol. Sampai sini. Anda masih bingung apa tidak? Ya. Enggak ya. Jadi kalau ada volume dan molarnya ya, itu untuk nyari milimolnya tinggal ngalikan mili dikalikan molarnya itu ketemu milimol. Kenapa rumus kita tadi kan ini? Nah, ini mol kan ya. Atau milimol boleh, milimol asam per milimol basa boleh. Mol sama milimol itu sama aja. Ya, cuman kalau 1 mol kan 1000 milimol. Ya, kalau sama bawah atas mol bawah mol nggak masalah. Ini milimol nggak masalah. Nah, kemudian kita harus paham ya. Ini kan asam lemah. Mana Pak basa konjugasinya? Basa konjugasi dari CH3COH kan CH3CO-. Ya kan tadi? Nah, CH3COO itu berasal dari ionisasi CH3COONA. Nah, ini ionisasinya. CH3COONA menjadi CH3COO- plus Na plus. Ya. Berarti ini. Kemudian CH3COONA-nya kan 5 milimol ini Nana. Nah, yang dipakai bukan ini, tapi CH3COO-nya. Ya. Nah, karena ionisasi sempurna, maka jumlahnya milimol CH3COO- itu sama dengan jumlah molnya CH3CONA. Ya, karena ini kan ionisasi sempurna, satu arah harusnya. Berarti ionisasi alfanya derajat ionisasi 1, semuanya mengion. Ya, 5. Duh, Pak, 5 kan sama dengan ini. Ya tidak sama sebenarnya Nana. Beda ini kan milimolnya CH3CONA ini kan. Nah, kalau ini apa dengan ini, tapi ini bukan ini ya. Ini adalah miliknya CH3CO-. Lupa kok ini sama. Kebetulan sama karena ketika mengalami ionisasi koefisien CH3CONA sama dengan koefisiennya CH3COO-. Kalau ini 2 nanti menjadi 10 anak-anak. Ini 3 menjadi 15. Ini 4 jadi 20. Yang kita pakai bukan 5 tapi 10 atau 15 tadi atau 20 tadi. Nah, yang ini karena 5, ini sana sama, maka 5 kita masukkan ini. Nah, makanya untuk kamu harus punya niteni anak ya, niteni. Wah, itu kalau mengion itu koefisiennya melipat apa enggak? Kalau tidak melipat, maka molnya boleh langsung 5 dimasukkan boleh. Oke, kita lihat. Nah, maka ini mol asam per mol basa konjugasi itu siapa tadi? Molnya CH3COH dan molnya CH3CO-. Sama dengan K-nya 95 milimolnya ini ya, ini
Ini kan 10 tadi. Nah, ini 10 kan ini. Nah, ini 5. Nah, 5. Ya, berarti ini 10 bagi 5 kan 2. Ya, 2 kali 95. Maka konsentrasi plus 2 kali 10 bagi 5. Maka pH-nya 5-nya turun, 5 min log 2. Gitu ya. Oke, jadi ini yang soal tipe yang pertama. Sekarang kita lihat. Nah, tadi namanya penyangga langsung. Jadi langsung itu asam lemahnya ada, garamnya ada. Jadi asam lemahnya ada, garamnya ada. Gitu. Jadi langsung masukkan ke rumus. Nah, ini. Tentukan pH larutan bila 25 ml CH3COH 0,2 molar dicampurkan dengan 25 ml larutan KOH 0,1 molar. Jika K-nya 10/5. Perhatikan nah sekalian. Ya. Soal ini yang diketahui itu coba Anda harus teliti, ya. CH3COH itu apa sih? Tergolong apa? Asam, basa atau garam? Nah, ini kan tergolong asam, ya. Satunya lagi KOH, apa sih ini? Basa kuat ya, basa kuat. Nah, beda dengan soal yang ini tadi, ini kan asam lemah dan garamnya atau basa konjugasinya, ya. Asam dan garamnya begitu. Langsung penyangga. Maka rumusnya langsung seperti ini, ya. Molnya asam tadi 10, molnya CH3CO. Nah, ini meskipun diganti dengan Pak, tadi soal ini molnya CH3CO diganti dengan CH3CONA, boleh. Ya, boleh ini, boleh. Khusus ini boleh. Ya. Nah, ini adalah asam lemah di basa kuat. Kita ingat, asam dan basa itu sifatnya berlawanan. Kalau dicampurkan akan mesti terjadi reaksi. Ya, terjadi reaksi. Ya, maka nanti mesti ada reaksi. Ya, artinya ada reaksi. Nah, nanti bagaimana menghitung pH? Kita lihat nanti setelah reaksi selesai ada apa di sana, ya. Jadi kalau di sana ada apa di sana? Kita lihat ini, ya. Oke. Pertama tetap kita menghitung jumlah milimolnya, ya. Tetap kita menghitung jumlah milimolnya. CH3CO-nya 25 mili kali 0,2 berarti 5 milimol. Jumlah KOH-nya 25 mili 0,1 molar 2,5 milimol. Nah, reaksinya ini anak sekalian. CH3COH plus KOH menghasilkan CH3COOK plus H2O. Jadi ini pergantian aja. K-nya gantikan H, H gantikan K. HOH air, ya. Nah, tadi mula-mula itu CH3COH-nya 5. KOH-nya 2,5 itu mula-mula anak. Berarti Anda punya CH3COH sebanyak 5 milimol, punya KOH 2,5 milimol. Nah, konsep kelas 10 kalau masing-masing zat per reaksi diketahui, ya ini kan reaksi, ini kan hasil-hasil, ya. Maka untuk hitung-hitungannya menggunakan konsep mula-mula reaksi sisa, gitu kan? Harus Anda paham ini konsep kelas 10, ya. Mula-mula reaksi sisa. Ini. Nah, kalau koefisiennya sama, ini molnya banyak, ini molnya sedikit, maka yang mol sedikit mesti akan habis, ya. Ya, molnya yang sedikit akan habis. Maka nek Anda punya 5 ini 2,5, siapa yang keduanya kalau kita reaksikan yang habis duluan? Ya 2,5. Jadi misalnya Anda punya kapur putih besar, kapur merah kecil. Kalau Anda gosok-gosok, siapa yang habis duluan? Kapur merah. Ya. Debu nanti tergantung pada kapur merah ini. Ketika kapur merah selesai berarti debu kan tidak dihasilkan, atau warna merah putih sebagai debu kan tidak dihasilkan. Berarti ini habis. Nah, habis berarti sisanya 0. Jadi dari 2,5 itu 2,5 bereaksi semua. Ya. Nah, anak sekalian perhatikan konsepnya, konsep-konsepnya. Pada kolom reaksi itu jika mol salah satu zat diketahui, maka mol yang lain bisa dicari dengan membandingkan koefisiennya. Ini tak kasih tanda cacing ini. Nah,
tanda cacing gini. Ya, apa artinya? Besarannya melihat koefisien. Dari sini kita tahu ini dulu. Nah, nek 1 2,5, kalau 1 juga 2,5. Oke, 2,5. Nek 1 2,5 nih, kalau 1 juga 2,5. Oke. Akhirnya nggak usah air itu pelarut, ya. Nah, maka pada kolom akhir atau sisa, ini ada tersisa CH3COH. Ya, ini CH3COH terbentuk. Ini 2,5 milimol. Oh, berarti apa artinya anak sekalian? Setelah reaksi selesai, jadi kan mula-mula 5 2,5. Nah, ini setelah reaksi selesai, reaksi isbar, terus nggak ada reaksi lagi, ya, reaksi isbar selesai. Ternyata di dalam wadah itu ada 2 zat, yaitu ini nih, ini kan punyanya CH3COH, ini asam lemah. Ini kan 2,5. Ini kan punya CH3COK. Berarti ini garamnya. Ya. Ini adalah CH3COH, ini adalah CH3COK. Nah, kita ingat konsepnya. Kalau Anda punya asam lemah dengan garamnya, itu akan membentuk sistem penyangga. Ya, sistem penyangga. Itu. Maka nih penyangga asam. Ya. Maka rumusnya nih, konsentrasi apa sama dengan Ka kali molnya asam per mol basa konjugasinya. Nah, mol basa konjugasi ini diambil dari garamnya. Apa asam lemahnya? CH3COH. Apa basa konjugasinya? CH3COO-. Dan ini kalau mengion, melipat apa tidak melipat kelihatannya? Kalau ini 2,5 maka CH3COO-nya 2,5 apa tidak? Ya. Karena ini kalau mengion jadi CH3COO dan K plus ya nggak melipat, maka tetap 2,5. Maka ini rumusnya boleh ini seperti ini. Konsentrasi apa sama dengan Ka kali molnya CH3COH per molnya CH3COOK boleh. Karena ini kalau mengion sebenarnya yang diambil kan CH3COO-nya 2,5. Ya. Berarti kalau ini mengion kan tidak melipat, tetap 2,5. Oke. Nah ini ya, ini bener kan? CH3COO kan ion jadi CH3COO plus K plus. Nah 2,5 tetap 2,5. Kita masukkan. Pak ini masukkan ini boleh, boleh. Ya, sakjane yuk gak boleh tapi boleh. Kenapa? Nilainya kan ini hanya kuantitatif saja ya. Jadi ini kan yang penting sama ya. Oke, ya ini karena sama boleh ini ganti CH3COK boleh ya. Ini coret ini 2, CH3COO-nya 2,5 yang tadi loh ya. Ini loh, yang 5 nih ya. Nah, maaf, ini loh ya, ini nih, ini yang ini. 2,5 yang ini, ya. Per CH3COO-nya dari sini. Nah, dari sini ada. Berarti 2,5 2,5 maka 10 banding 5, maka pH-nya 5. Oke, itu tipe yang pertama. Nah, ini yang kedua sekalian. Oke, yang kedua. Mungkin Anda harus bedakan gitu loh ya. 3. Berapa pH campuran yang terdiri atas 50 ml lautan CH3COH 0,2 molar dan 50 ml lautan CH3COO 2 kali Ca. Loh, ini nih, ada 2 kali nih loh anak-anak. Ya. CH3COH nih, CH3COO ini kita ambil nanti. Nah, ini yang kita ambil. Nah, nilainya ini tidak sama dengan nanti. Tidak sama dengan ini. Kita tetap kita cari molnya dulu ya. Jawabannya adalah ini. Jumlahnya CH3COO adalah 50,2 berarti 10 milimol. Jumlahnya CH3COO2 kali Ca adalah 50,5 milimol. Gitu ya. Berarti ini adalah asam lemah di garamnya, penyangga langsung ini. Jadi nggak terjadi reaksi ya. Jadi kapan terjadi reaksi? Kalau satu asam satu basa. Ini kan satu asam ini garamnya. Berarti nggak terjadi reaksi. Ya. Oke. Sekarang asam lemah dan basa konjugasinya. Basa konjugasinya diambil dari ionisasi ini. Nah ini CH3COO2 kali Ca menjadi 2 CH3COO- plus Ca2 plus. Nek di sini 5 milimol, ini anak sekalian, maka CH3COO adalah 10 milimol. Gitu ya. Berarti kan 2 kalinya. Nah, makanya yang dipakai bukan ini, tapi ini. Nah,
Oke, gitu ya. Mohon perhatikan ini. Jadi yang dipakai ada CH3COO-nya. Makanya rupanya adalah ini konsentrasi apa sama Ka kali molnya asam yang ini CH3COH per mol basa konjugasinya 10 ini. Ya, CH3COO-nya ini. Nah, Pak, ini tak ganti menjadi 2 kali molnya CH3COO 2 kali Ca. Bolehkah? Boleh. Makanya kita harus benar-benar seperti itu sekalian. Kamu nanti kalau ngejalan soal menggunakan rumus ini sulitnya luar biasa. Makanya kamu harus mensikapi. Nek soal seperti ini rumusnya malih begini. Molnya CH3COH per molnya per 2 kali molnya CH3COO 2 kali Ca. Perhatikan betul. Ya. Jadi 2 kali molnya CH3COO 2 kali Ca. Sebab nanti dalam soal CH3COO ini nggak muncul, perhatikan. Apakah muncul di sini kan nggak muncul dong. Gitu loh ya. Makanya kamu harus ojo sampai kamu nanti dihadapkan dengan CH3COO min. Ini kan teori. Ini harus seperti ini, ya. Makanya di sini kamu harus mengubah rumus ini menjadi rumus yang betul ini, ya. Rumus yang betul ada ini, rumus yang betul. Namanya rumus ini bisa diganti menjadi molnya CH3COOH per 2 kali molnya CH3COO 2 kali Ca. Karena kalau kita ionkan kan melipat 2 kali, ya. Maka langsung masuk molnya 10 ini masuk sini, ya. Nah, ini 10 masuk sini. Coret-coret maka pH-nya 5. Begitu anak-anak ya. Perhatikan ya. Ini sering-sering muncul seperti ini. Oke, yang kedua, larutan buffer yang mengandung campuran basa lemah dan asam konjugasinya. Ini. Nah, larutan ini contoh ya, contohnya. Larutan yang terdiri dari atas NH4OH. Anak-anak NH3, NH4OH itu sama loh ya. Ini basa lemah ini. Dan NH4Cl ini garam ini. Ya, garam. Ini bersifat basa, ini adalah garam yang berasal dari NH4OH basa lemah, HCl asam kuat. Maka garam ini bersifat asam. Kalau yang tadi, ya, ini garam ini bersifat basa. CH3COO 2 kali Ca. Berasal dari CH3COO asam lemah, CaOH 2 kali basa kuat. Maka garam bersifat basa. Jadi komponen yang satu bersifat asam, komponen yang garam itu garamnya bersifat basa. Itu ya. Oke. HCl ini adalah komponen ini basa, ini adalah asam. Itu ya. Maka sama rumusnya sekalian. Molnya basa lemah per mol asam konjugasinya. Tapi lagi-lagi nanti mohon kamu jangan dihadapkan dengan NH4+, ya. Nanti kita lihat. Basa lemah per asam konjugasinya. Ini karena konsentrasi mol per volume. Karena volumenya itu dalam satu sistem, ya, maka volumenya sama, bisa kita coret. Ya, maka rumus yang enak adalah ini. Mol OH- sama dengan Kb kali mol basa lemah per mol garamnya boleh, tapi garam nanti kamu harus dilepatkan 2 kali apa tidak, itu harus pinter-pinter, ya. Oke, jadi yang penting tetap ini mol asam konjugasinya. Kita lihat sebanyak 50 ml NH4OH 0,1 molar dicampur dengan 50 ml NH4 2 Nanti kan ada NH4 NH4. Kamu cek, kamu titik yang sama nana. Nek kene NH4 berarti engko sing dinggo ya 2 NH4 ya, gitu loh ya. Nah, nanti dari NH4 kita pakai nih. Nah, kalau ini kan mengion kira-kira melipat apa enggak melipat anak nanti NH4-nya. Ya, ini kelihatannya melipat 2 kali kan. Maka nanti yang kita pakai bukan 50 kali 0,1 tapi 50 kali 0,1 kalikan 2. Gitu. Bener toh? Oke, kita lihat. Oke, molnya sekian. 50 kali 0,1 itu 5. Molnya NH4 kali 4 ada 50 itu 5, ya. Tapi yang dipakai bukan ini tapi NH4 plusnya. Nah, NH4 plus diambil dari ionisasinya ini. Ini ya, ini ionisasinya. Ternyata kalau mengion kan melipat 2 kali. Melipat 2 kali. Sehingga sini ada 5 mmol, maka NH4 plusnya menjadi 10 mmol. Yang dipakai bukan 5 anak, tapi
kali 10. Yang dipakai bukan 50 kali 0,1 tapi 50 kali 0,1 kali 2. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini ya. Pak ini ganti Pak. Molnya N4OH per 2 kali molnya N4 2 kali somat. Itu yang harus kamu lakukan. Ya, bahkan itu yang harus kamu lakukan. Jangan pakai rumus ini, nanti kamu sulitan ini, ya. Tapi ini rumus yang betul seperti ini, gitu ya. Oke, jadi nanti ini diganti dengan 2 kali molnya N4 2 kali SO4. Ya, nanti ini memang rumusnya situasional, ya. Karena tadi harus melibatkan 2 kali. Pak, nanti kalau garamnya N4Cl, ya nggak usah di-2 kalikan. Kalau N4 2 kali SO4, ya di-2 kalikan, gitu ya. Kita pakai N4-nya itu loh. Ya, tadi 5, tadi milimonnya N4 plus itu 2 kalinya jadi 10, maka menjadi 5 per 10 ada 5, ya, jadi 5 kali 10 banding 6. Maka POH-nya, ini POH anak ya, POH karena basa atau ini, basa, 6 min log 5, maka pH-nya menjadi 14 kurangi 6 min log 5 menjadi 8 plus log 5. Oke, ini contoh yang kedua anak-anak. Nah, ini terjadi reaksi ya. Perhatikan. N4OH itu apa? Basa lemah, basa. HCl itu apa? Asam. Oh, mesti satu basa atau asam itu terjadi reaksi. Nah, ini Anda punya N4OH-nya 50 0,2 molar. Berarti 10 milimol kan ini. HCl-nya 50 0,1 berarti 5 milimol. Oke, kan ini satu basa satu asam, mesti keduanya terjadi reaksi. Oke. N4OH plus HCl masih N4Cl plus H2O. Ini jumlah molnya 10, ini jumlah molnya 5. Siapa yang habis? Ya yang 5. Ya. Jadi nanti kalau satu asam satu basa anak sekalian, ya. Kapan bisa terjadi sistem penyangga? Itu syaratnya adalah satu lemah satu kuat. Ya. Perhatikan betul kalau perlu dicatat ya. Jadi ya tadi ini kan nah ini kan nah ya. Nah, ini kan asam lemah basa kuat. Nah, jadi kalau itu asam lemah ini kalau basa kuat. Ya, jadi syaratnya harus satu lemah satu kuat. Syarat yang kedua itu adalah yang kuat itu habis. Yang kuat itu habis. Nah, habis itu 0. Yang kuat itu habis. Ya. Sehingga apa? Diharapkan yang tersisa setelah reaksi selesai ada lemah dan garamnya. Kan gitu toh? Ada lemah dan garamnya. Berarti yang kuat itu harus habis. Yang lemah dan garamnya supaya masih ada pada kondisi akhir atau selesai, ya, yang kuat itu harus habis. Oke. Ya, ini. Nah, ini tadi contohnya. Nah, udah. Ini ya, ini kan basa lemah asam kuat. Nah, jadi mungkin bisa reaksi, nah, bisa bentuk penyangga. Tapi syarat penyangga adalah nanti yang kuatnya harus habis. Satu lemah, satu kuat. Yang kuat itu harus habis. Yang lemah tersisa, ini adalah punyanya N4OH, ini adalah garamnya N4Cl. Maka bisa bentuk sistem penyangga. Gitu ya. Oke. Nah, N4 plusnya kita ambil. Oh, jumlah molnya sama. Makanya untuk ini boleh di rumusnya. Konsentrasi OH- sama dengan Kb kali molnya NH4OH per molnya NH4Cl. Boleh. Ya, boleh. Jadi kita melihat betul-betul yang kita ambil itu apa? NH4O kita ambil NH4 ini kan indeksnya tidak 2. Indeksnya kan 1. Artinya kalau mengion jumlahnya tidak melipat ya, tetap gitu. Oke, ini maka 5 namanya 95, maka pH-nya pH-nya 9 ya. Udah nih.
Terus ini ada tipe yang baru ya, ini berapa gram N64 2 kali ISO 4 MR-nya 132 yang harus dicampurkan dalam 500 ml lautan N64OH 0,1 molar agar diperoleh atau penyangga yang pH-nya 9, Kb NH3 10/5. Ya, tetap kita hitung ya. Oke, kita hitung. Nah, tadi nimanya ini harus Anda paham betul. N64OH basa lemah. N64OH semua adalah garamnya. Berarti nggak ada reaksi nih, ya. Jadi untuk menyelesaikan soal ini tidak perlu ada reaksi. Kenapa? Karena satu basa lemah satu garamnya. Basa dan garam tidak terjadi reaksi gitu loh ya. Oke, kita cek. 500 jumlahnya adalah 500 ml 0,1 molar 50 mmol. 0,05 mol. Kenapa kok saya arahkan ke mol? Sebab yang tanyakan gram, gram itu mol kali mr. Berarti nanti satuannya harus mol. Ya. Gram itu mol kali mr, bukan milimol kali mr, bukan. Nek milimol itu ketemunya miligram. Ya. Oke. Terus jumlahnya N4 kali 4 kita nggak tahu nanti sekalian. Mohon anak-anak biasanya kalau dihadapi seperti Anda tuh bingungnya luar biasa. Karena berapa tuh kamu nggak ngerti. Dan itu harus dicari. Nah, carinya pakai rumus-rumus. Nanti perjalanannya panjang ya. Kalau nggak ngerti, kita misalkan X mol. Ya. Jadi mohon berapa jumlahnya N4 2 kali 4 X mol. Misalnya X mol. Ini misal ini. Ya, ini misal X mol. Nah, kalau ini ada X mol, kita ambil kan bukan X molnya tapi kan 2 kalinya ini. Maka N4 plusnya adalah 2X. Yang kita masukkan bukan X tapi 2X. Tapi kan akan ketemu X juga. Ya kan? Oke, jadi ini. Yang namanya 2X. Paham? Sudah paham belum ini? Ngerti anak-anak ini? Udah ya? NH4 engko sing diambil NH4T. Ternyata NH4-nya kalau mengion kan jadi lipat 2 kali. Jadi ini misalkan X mol, maka jumlahnya N4 plus menjadi 2X. Oke, lanjut. pH-nya 9. Nah, karena ini pH basa, maka berarti zat ini kan cari pOH-nya. Karena ini kan punya bukan H plus tapi OH, OH min. Ya. Jadi pH itu kan H plus untuk asam. Ya. Jadi pH-nya penyangga 9, maka pOH-nya 14 kurang 9, 5. Maka konsentrasi OH min menjadi 10/5. Rumusnya ini masukkan. Konsentrasi OH min sama dengan Kb kali molnya NH4OH per molnya NH4 plus. Tetap ini rumusnya. Nah, berapa molnya NH4 plus? 2 kalinya 2X. Pak, ini bolehkah rumusnya menjadi gini, Pak? Konsentrasi OH min sama dengan Kb kali molnya N4OH per 2 kali molnya N4 2 kali ISO 4. Boleh. Ya, boleh. Oke, 2 kali kan? Nah, boleh 2X ya. Maka X-nya kita pindah ruas, ini min-5-nya kita coret. Maka 2X sama dengan 0,05. Maka X-nya 0,025 mol. Jadi molnya NH4 2 ISO 4 0,025 mol. Gramnya N4 2 ISO 4 adalah mol kali MR 0,025 kali 132 sama dengan 3,3 gram. Ya, itu cara soal-soalnya. Baik, jadi sampai ini dulu ya anak sekalian ya. Nah, sampai dulu ini. Untuk mengerjakan soal-soal ini sampai dulu. Nanti silahkan, ini ada tugas 6 ya, tugas 6 ada berapa soal ini? Jadi ada 5 soal ya, 5 soal. Ini tentukan pH campuran berikut. A. 0,1 molar asam asetat plus 0,04 molar natrium asetat. Ya. Ini adalah garamnya sudah konsentrasi, berarti langsung
molarnya. Ini kan konsentrasi. Aslinya kan rumus H plus sama Ka kali konsentrasi asam per konsentrasi garam. Berarti langsung. Ini yang kedua, NH3 basa lemah. Ini HCl asam kuat. Terjadi reaksi enggak nanti. Ini basa lemah dan asam kuat terjadi reaksi. Cari molnya dulu, cari milimolnya dulu ya, cari milimolnya, lalu kita reaksikan NH3 plus HCl menghasilkan N4Cl gitu aja boleh ya. Nanti siapa yang habis, siapa yang tersisa ya, jadi ini reaksi. Ini CH3COH asam lemah, CH3COH garamnya, berarti nggak ada reaksi. Langsung cari milimolnya langsung ya. Ini N4OH basa lemah, H2SO4 asam kuat, oh berarti terjadi reaksi. Cari milimolnya ya. Kemudian siapa yang habis ya, siapa yang habis. Ini sebanyak 100 ml CH3COH 0,2 molar dicampur dengan 100 ml NaOH 0,1 molar. Oh ini asam lemah nih, basa kuat. Oh terjadi reaksi. Tentukan pH sebelum dan sesudah dicampurkan. Oh berarti yang tanyakan ini sebelum dicampur, berarti ini cari pH-nya menggunakan rumus pH asam lemah. Ini cari pH-nya pH basa kuat. Setelah dicampur berarti terjadi reaksi ya. Jadi gabungan memang soalnya harus begini sekalian ya. Nah, jadi seperti ini. Ini kan pH sebelum dan sesudah dicampurkan. Tuh. Ini volume KOH 0,1 molar yang harus ditambahkan ke dalam 50 ml dengan asam etan 0,3 molar agar diperoleh lautan yang penyangga dengan pH sebesar 5. Ya, jadi kalau pH-nya 5 min log 2, berarti konsentrasi A plusnya adalah 2 kali 10 min 5. Ya. Konsentrasi A plus ini terjadi reaksi anak-anak ya. KOH kan asam basa kuat, ini asam lemah. Terjadi reaksi. Nah, kapan bisa membentuk penyangga? Supaya membentuk penyangga nanti KOH-nya harus habis. Nah, berapa volumenya? Kamu jangan bingung. Kita misalkan X mili. Jadi kita misalkan X mili. Jadi nanti Anda jumlahnya KOH misalnya, berarti karena X mili berarti X kali 0,1 berarti 0,1 X milimol gitu. Dan seterusnya. Coba Anda pikir ya. Berapa mili NH3 0,1 dan HCl 0,1 molar masing-masing dicampurkan perlukan untuk membuat lautan buffer dengan pH 9. Datanya kan sebanyak 120 mili, berarti nanti volumenya larutan NH3 dan nanti kalau di total harus 120 mili anak-anak ya. Oke, ini terjadi reaksi apa enggak nih anak-anak? Coba, NH3 itu kan basa lemah, HCl kan asam kuat, maka terjadi reaksi. Tetap kita nyari berapa volume masing-masing, tanya mencari molnya masing-masing. Lah mol itu volume dikalikan molar ya, volume dikalikan molar. Lah volumenya berapa? Nek di total 120 mili ya kan, 120. Dimisalkan misalnya volumenya NH3 X mililiter. Berapa volume HCl? Y mililiter. Jangan. Nanti Anda temu dua variabel X dan Y. Karena totalnya 120 mili, nek sini X mililiter, maka HCl-nya menjadi 120 min X mililiter. Kan totalnya 120. Nek ini X berarti kan 120 min X. Atau mungkin dibalik. Yang hasilnya X mili, ini 120 min X. Monggo silahkan. Ya. Kapan penyangga dapat terjadi? Nanti HCl-nya harus habis, sisanya harus 0. Oke, sisanya harus 0 gitu. Ya. Oke, itu terus berapa gram kristal? Ini sudah saya berikan contoh di sana. Saya yakin Anda bisa ngerjakan soal ini ya.
Oke, saya kira untuk pertemuan hari ini kita sekian dulu. Tetap semangat ya, anak sekalian. Tetap terus belajar dan belajar. Mohon tak ingatkan lagi anak sekalian, masa depanmu adalah di tangan kalian masing-masing ya. Oke, sekian dulu hari ini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.